Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Salim, NIM 1814040074. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah struktur aljabar. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu grup siklis. Definisi: G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G, sehingga G sama dengan A elemen G disebut generator dari G. Nah, maka berlaku G sama dengan A sama dengan X elemen G, di mana X sama dengan A pangkat N sama dengan N elemen Z, untuk G grup dengan operasi perkalian. Yang kedua itu G sama dengan A sama dengan X elemen G, di mana X sama dengan NA N elemen Z, untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Nah, contohnya G sama dengan I, min 1, min I, 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Nah, kita perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan 1, I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1, 1 pangkat 1 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 1 pangkat 3 sama dengan 1, 1 pangkat 4 sama dengan 1, min 1 pangkat 1 sama dengan min 1, min 1 kuadrat sama dengan 1, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1, min 1 pangkat 4 sama dengan 1, min I pangkat 1 sama dengan min I pangkat 3 sama dengan 1, min 1, min I pangkat 3 sama dengan I, min I pangkat 4 sama dengan 1, sehingga G sama dengan I sama dengan min I. Nah, lanjut pada materi berikutnya, yaitu order unsur grup siklis. Nah, G sama dengan I, min 1, min I, 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Nah, kita perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1, I pangkat 5 sama dengan I pangkat 6 sama dengan min 1, I pangkat 7 sama dengan min I pangkat 8 sama dengan 1. Nah, I sama dengan I, min 1, min I, 1. Jadi order dari I adalah 4. Nah, dapat kita lihat pada penjelasan di bawah ini, min I pangkat 1 sama min I, sehingga jadi ordernya sama dengan 4. Nah, untuk yang ini, min I sama dengan min 1, min I pangkat 1 sama dengan min 1, min I kuadrat sama dengan 1, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1, min 1 pangkat 4 sama dengan 1, min 1 sama dengan min 1, 1. Jadi order dari min 1 adalah 2. Nah, untuk satunya, 1 pangkat 1 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi 1 itu sama dengan 1. Jadi order dari 1 itu sama dengan 1. Nah, lanjut. Nah, berdasarkan uraian sebelumnya, maka definisi dari order suatu unsur dari suatu grup siklis sebagai berikut. Order dari suatu unsur A, anggota grup G, adalah order dari subgrup yang dibangun oleh A. Jadi, A sama dengan 0A. Lanjut, materi berikutnya yaitu generator dan sifat-sifat grup siklis. Definisi generator. Generator adalah elemen A dari grup siklis tersebut. Contoh, misalkan G, min 1, 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian G, titik. Nah, buktikan bahwa G adalah subgrup siklis. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Diket G sama dengan min 1, 1. Ditanya buktikan G adalah grup siklis. Jawab, G kali min 1, 1. Nah, A nya sama dengan A pangkat N, di mana N elemen Z, min 1 sama dengan min 1 kuadrat, min 1 pangkat 1, min 1 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi sama dengan min 1, 1. 1 sama dengan 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, sampai seterusnya sama dengan 1. Nah, karena G min 1 sama dengan min 1, 1, dengan kata lain min 1 adalah generator dari G. Lanjut. Sifat-sifat grup siklis. Yang pertama, jika G grup siklis
berhingga dengan pemangun A, maka A sama dengan E, A pangkat 2, sampai seterusnya, A pangkat N kurang 1. Setiap grup siklus merupakan grup komutatif. Yang ketiga itu setiap subgrup siklus adalah siklus. Yang keempat, grup G dikatakan siklus asalkan G sama dengan A untuk suatu anggota A dalam G, yaitu G sama dengan A pangkat N, di mana N elemen Z. Berarti G dibangun oleh A. Nah, selanjutnya itu grup permutasi. Nah, definisinya, suatu permutasi A adalah suatu fungsi bijektif pada A. Untuk setiap himpunan A, fungsi satuan I sama dengan A menuju A. Jelas suatu permutasi. Permutasi satuan ini disebut juga permutasi trivial. Setiap permutasi R pemetaan A menuju A akan mempunyai inverse R inverse sama dengan A pemetaan A, yang juga suatu permutasi karena setiap permutasi adalah fungsi bijektif. Jika A sama dengan X1, X2 sampai Xn, maka suatu permutasi pada A dinotifikasikan sebagai berikut. Jadi R sama dengan X1, X2 sampai Xn, Xj1, Xj2 sampai Xjn, di mana J1, J2 sampai Jn suatu permutasi dari himpunan indeks 1,2 sampai N dari elemen A, dan R Xi sama dengan Xji untuk I sama dengan 1,2 sampai N. Nah, untuk selanjutnya, agar lebih ringan dalam penulisan simbol X dihilangkan sehingga indeks A ditulis 1,2 sampai N dan permutasi R pada A. Jadi R-nya sama dengan 1, 2 sampai N, R1, R kali 1, R kali 2 sampai R kali N, di mana R kali 1, R kali 2 sampai R kali N merupakan suatu permutasi dari himpunan 1,2 sampai N. Nah, contoh permutasi R pada himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dengan Xi pemetaan ke X4, X2 dipetakan ke X3, X3 pemetaan ke X2, X4 pemetaan ke X1, X5 dipetakan ke X5. Jadi 1 dipetakan ke 4, 2 dipetakan pemetaan ketiga, 3 di pemetaan kedua, 4 pemetaan ke 1, dan 5 pemetaan ke 5. Sehingga permutasi R sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 R1, R2, 3, R4, 5 dikali 1, 2, 3, 4, 5 4, 3, 2, 1, 5. Nah, misalkan SA menyatakan himpunan semua permutasi pada himpunan A karena setiap permutasi di SA adalah fungsi bijektif. Nah, teoremanya setiap komposisi dua permutasi di SA juga bijektif, yang artinya setiap komposisi dua permutasi di SA juga merupakan permutasi. Oleh karena itu, operasi komposit adalah suatu operasi biner pada SA. Selanjutnya bisa dikatakan operasi perkalian dua permutasi. Nah, lanjut pada materi berikutnya, yaitu subgrup simetris. Grup simetris adalah suatu grup yang dibentuk dari suatu himpunan yang isinya merupakan permutasi-permutasi dengan operasi perkalian. Misalnya A adalah himpunan berhingga 1,2 sampai N. Grup dan semua permutasi pada A, yaitu SA, disebut grup simetris derajat N dan dinotifikasikan dengan Sn. Grup Sn memiliki n faktorial elemen, di mana n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 kali n kurang 2 sampai 3, 2, 1. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya itu grup simetris. Misalkan A 1, 2, 3, maka permutasi yang mungkin pada himpunan A adalah F1-nya 1, 2, 3, 1, 2, 3, F2-nya 1, 2, 3, 1, 3, 2, F3-nya 1, 2, 3, 2, 1, 3, F4-nya 1, 2, 3, 2, 3, 1, F5-nya 1, 2, 3, 3, 1, 2, F6-nya 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ada 6 permutasi dalam A. Himpunan S6 sama dengan F1, F2, F3, F4, F5, F6 bersama operasi kali membentuk grup. Nah, dapat kita lihat pada penjelasan di bawah ini. Nah,
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang homomorfisme grup. Misalkan G, 0 dan G absen, bintang masing-masing grup suatu pemetaan dari grup G, 0 ke grup G absen kali bintang. Disebut homomorfisme grup jika dipenuhi himpunan kosong A 0B sama dengan himpunan kosong A bintang himpunan kosong B jika maka A, B elemen G. Hasil dari A 0B dipetakan dengan himpunan kosong, maka himpunan kosong. Nah, lanjut, misalkan F adalah grup dari semua fungsi dari R ke R terhadap operasi penyebelahan dengan R adalah grup bilangan real. Untuk C elemen R didefinisikan himpunan kosong C F dipetakan ke R dengan himpunan kosong F sama dengan FC untuk setiap F elemen F. Buktikan himpunan kosong bagian dari suatu homomorfisme. Buktinya definisi penyebelahan dua fungsi yaitu jika maka F, G elemen F dan jika maka X elemen R, maka F tambah G dikali X sama dengan Fx tambah Gx. Misalkan C elemen R, maka himpunan kosong bagian dari F tambah G sama dengan F tambah G kali C Fc tambah Gc. Jadi himpunan kosong Cf ditambah himpunan kosong Cg untuk setiap F, G elemen F. Terbukti himpunan kosong C merupakan homomorfisme. Nah, selanjutnya yaitu homomorfisme grup. Misalkan G, bintang dan H, bintang adalah grup. Misalkan pula G dipetakan ke H adalah sebuah permutasi dari grup G ke grup H. Nah, theta disebut isomorfisme grup dari G ke H jika theta adalah homomorfisme yang bijektif. Nah, langkah-langkahnya itu akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan, akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme, akan dibuktikan bahwa alfa sama dengan adalah homomorfisme injektif, akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan subjektif. Nah, lanjut. Nah, diketahui R, plus dan R pangkat 1, R pangkat plus, R adalah grup. Nah, selanjutnya didefinisikan relasi sebagai berikut. Alfa R dipetakan ke R plus X, alfa kali X sama dengan 13 pangkat X. Periksalah apakah alfa merupakan isomorfisme atau bukan. Nah, prinsipnya bahwa alfa adalah pemetaan. Nah, kita misalkan alfa tertutup. Perhatikan bahwa alfa X sama dengan 13 pangkat X akan selalu termuat dalam R plus, R pangkat plus. Nah, yang kedua itu memenuhi implikasi pemetaan. Ambil X1, X2 elemen R, X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan 13 pangkat X1 sama dengan 13 pangkat X2 sama dengan alfa kali X2. Jadi X1 sama dengan X2 dipetakan ke alfa ke X1 sama dengan alfa X2. Dari A dan B terbukti bahwa alfa adalah pemetaan. Nah, lanjut pada materi berikut. Nah, yang tiganya, misalkan bahwa alfa adalah homomorfisme, ambil X1, X2 elemen R. Perhatikan bahwa alfa dikali X1 tambah X2 sama dengan alfa kali M sama dengan 13 pangkat M. Jadi 13 pangkat X1 tambah X2. Jadi 13 pangkat X1 tambah dikali 13 pangkat X2 sama dengan alfa kali X1 dikali alfa X2. Jadi alfa X1 tambah X2 nya sama dengan alfa kali X1 dikali alfa kali X2. Jadi alfa adalah homomorfisme. Nah, selanjutnya bahwa alfa homomorfisme injektif, ambil X1, X2 elemen R dengan alfa X1 sama dengan alfa X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan alfa X2. Jadi 13 pangkat X1 sama dengan 13 pangkat X2. Bersama eksponen alfa Fx sama dengan A pangkat P jika A besar dari 0. Alfa tidak sama dengan 1.
dan alfa pangkat fx sama dengan alfa pangkat p, maka fx sama dengan p. Artinya x1 sama dengan x2. Jadi alfa kali x1 sama dengan alfa kali x2. Nah, dipetakan ke x1 sama dengan x2. Jadi alfa adalah injektif. Nah, lanjut. Selanjutnya kita buktikan bahwa alfa adalah subjektif untuk setiap w elemen r pangkat plus. Terdapat x elemen r dengan x sama dengan 13 log w. Sedemikian sehingga diperoleh alfa kali x sama dengan 13 pangkat x 13 log w sama dengan w. Jadi alfa subjektif. Dari keempat langkah tersebut alfa isomorfisme terbukti. Nah, lanjut contoh yang kedua. Misalkan G grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan G absen sama dengan G. Untuk bilangan bulat X elemen G didefinisikan pemetaan himpunan kosong sama dengan G pemetaan ke G absen dengan himpunan kosong A sama dengan 2A. Tentukan bahwa himpunan kosong isomorfisme. Nah, kita buktikan injektif. Ambil sebarang X, Y, elemen G. Jika himpunan kosong X nya sama dengan himpunan kosong Y nya, maka diperoleh 2X sama dengan 2Y. X sama dengan Y. Jadi injektif. Nah, lanjut pada materi berikutnya, itu teorema Cayley. Nah, bunyi teoremanya, setiap grup isomorfisme ke grup permutasi. Teorema Cayley menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi bijektif. Buktinya, nah, cara membuktikannya adalah dengan menentukan sembarang grup G dapat dikonstruksikan grup permutasi dari G, kemudian menunjukkan G isomorfisme ke grup permutasi tersebut. Diberikan G grup untuk sembarang G elemen G, didefinisikan fungsi R9 G dipetakan ke G sebagai berikut. Nah, jadi R9 nya RG sama dengan GX untuk semua X elemen G. Jadi kita menganggap perkalian kiri elemen-elemen dari G oleh G sebagai fungsi. Jelas RG mempunyai inverse, yaitu RG absen untuk semua Y elemen G. Jelas terdapat X elemen G, sedemikian sehingga Y sama dengan RGX sama dengan GX terbukti. Nah, selanjutnya RG subjektif. Nah, selanjutnya Rx sama dengan Ry, maka Gx sama dengan Y. Jika X sama dengan Y, terbukti Rg injektif. Setelah kita buktikan Rg merupakan permutasi. Nah, didefinisikan H Rg di mana G elemen G. H adalah grup permutasi dari G. Selanjutnya akan ditunjukkan G dan H isomorfisme. Nah, definisikan G pemetaan ke A sebagai berikut. Nah, untuk semua G elemen G, untuk membuktikan isomorfisme kita harus membuktikan tiga hal berikut, yaitu himpunan kosong homomorfisme untuk sembarang G, H elemen G berlaku. Jadi himpunan kosongnya subjektif, jelas terbukti untuk sembarang Rg akan selalu terdapat G elemen G, demikian sehingga himpunan kosong G dikali Rg. Jadi himpunan kosong injektifnya sebenarnya himpunan kosong G sama dengan himpunan kosong H, maka Gx sama dengan Hx. Itu berarti G sama dengan H, terbukti himpunan kosong isomorfisme. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan saya dari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.